Shalom teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberi kesempatan pada kami untuk mendengarkan kembali firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah firman ini dapat menjadi pegangan hidup kami masing-masing Tuhan. Dan berkati juga hamba-Mu ini Tuhan yang akan membawa firman Tuhan, kiranya apa yang hamba-Mu bawakan ini dapat menjadi berkat Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, judul renungan pada pagi hari ini adalah kejahatan dan kebaikan, yang terletak pada Amos 5 ayatnya yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Carilah yang baik, bukan yang jahat, agar engkau bisa hidup. Maka Yahweh, Tuhan semesta alam akan menyertaimu, seperti yang engkau katakan. Dari ayat ini, kita dapat melihat bahwa apakah orang mencari kebaikan atau kejahatan terkait dengan hidup dan mati kita. Karena Tuhan membalas manusia sesuai dengan perbuatan manusia dalam hidupnya. Jadi, apa itu kebaikan dan kejahatan? Banyak orang akan berpikir, setelah aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku tidak memukul atau tidak memarahi orang lain. Aku dapat memberi sedekah kepada orang lain, dan aku juga dapat bekerja keras untuk Tuhan Yesus. Bukankah ini berarti aku telah melakukan perbuatan baik? Apakah pandangan ini sejalan dengan kehendak Tuhan? Tuhan Yesus berkata, banyak orang akan berkata kepadaku hari itu kelak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dari namamu, telah mengusir setan-setan demi namamu, dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi namamu? Saat itu, aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan. Ayat tersebut terletak pada Matius 7 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Dari ayat Alkitab ini, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa mereka yang berkhotbah dan bekerja dalam Tuhan adalah pelaku kejahatan. Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang baik dan jahat di mata Tuhan? Mari kita melihat sebuah perikop dari firman Tuhan. Tuhan berfirman, standar yang dipergunakan manusia untuk menghakimi manusia lain didasarkan pada perilakunya. Orang yang perilakunya baik adalah orang yang benar, sementara orang yang perilakunya keji adalah orang yang jahat. Standar yang Tuhan pakai untuk menghakimi manusia didasarkan pada apakah esensi mereka tunduk kepadanya atau tidak. Orang yang tunduk kepada Tuhan adalah orang yang benar, sedangkan orang yang tidak tunduk kepada Tuhan adalah musuh dan orang jahat. Terlepas dari apakah perilaku orang ini baik atau buruk, dan terlepas dari apakah ucapan orang ini benar atau salah. Dari sini kita dapat melihat bahwa standar Tuhan untuk mengukur manusia, apakah manusia itu baik atau jahat, didasarkan pada esensi mereka, didasarkan pada apakah mereka menaati Tuhan, bukan didasarkan pada perilaku baik lahiriah manusia. Sama seperti orang Farisi pada waktu itu, mereka sangat saleh dari penampilan luar. Mereka dapat memberi sedekah untuk membantu orang miskin, dan mereka dapat melintasi seluruh dunia untuk menyebarkan Injil. Di mata orang-orang, mereka pasti adalah orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Namun, ketika Tuhan Yesus datang untuk bekerja, orang-orang Farisi tidak hanya mencari dan menyelidiki jalan yang diberitakan oleh Tuhan Yesus untuk menerima keselamatannya. Mereka malah dengan sewenang-wenangnya melawan dan mengutuk Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya, mereka bersekongkol dengan pemerintah Romawi untuk memakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Mereka telah melakukan dosa yang sangat besar, dan karenanya dikutuk serta dihukum oleh Tuhan. Sekarang adalah saat yang kritis untuk menyambut kedatangan Tuhan sendiri.
Tetapi banyak orang telah membuat kesalahan orang-orang Farisi yang menentang Tuhan. Beberapa dari mereka mampu bekerja keras untuk Tuhan, dan dari luar mereka tampaknya dapat membantu orang lain dengan rasa kasih, dan mereka juga dapat bersedekah. Di mata orang lain, apa yang mereka lakukan bisa dianggap perbuatan baik. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus telah kembali untuk mengungkapkan kebenaran, mereka tidak dengan rendah hati mencari dan menyelidikinya. Tetapi mereka malah mengarang desas-desus dan berusaha sekuat tenaga mereka untuk mencegah orang-orang percaya dari mencari dan menyelidiki pekerjaan baru Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah pelaku kejahatan yang Tuhan Yesus katakan, "Aku tidak pernah mengenalmu, pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan." Beberapa orang tampaknya tidak bekerja keras untuk Tuhan, tetapi ketika mereka mendengar berita tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali, mereka dapat mengesampingkan gagasan dan imajinasi mereka, dan secara aktif mencari dan menyelidiki pekerjaan dan perkataan dari Tuhan yang kembali. Ketika mereka mengenali suara Tuhan dari perkataan-perkataan mereka yang diungkapkan oleh Tuhan, mereka menerima dan menaatinya. Dan dengan demikian mereka telah menyambut kedatangan Tuhan kembali dan mendapatkan persetujuan Tuhan. Di mata Tuhan, orang-orang seperti inilah orang-orang yang mencari kebaikan dan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sekian dari renungan pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan sedikit firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, sehingga setelah mendengar firman-Mu Tuhan, kami dapat melakukan kegiatan kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai di setiap kegiatan kami Tuhan, dan juga bimbing kami di dalam ulangan tengah semester Tuhan yang akan kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat buat yang biru dan semangat buat yang merah.